Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Petilasan. Kali ini saya Andaru Caroko akan membawakan satu kisah misteri yang cukup membuat bulu kuduk berkedip, yang berjudul Jembatan Maut Beji Madiun. Desa Batu Merah terletak di antara pegunungan dan hutan lebat. Penduduk desa ini hanya sedikit, kebanyakan hidup dari bercocok tanam dan beternak. Di desa ini terdapat sebuah jembatan tua yang melintasi Sungai Hitam. Jembatan ini dikenal dengan sebutan Jembatan Maut. Jembatan ini dibangun pada zaman kolonial Belanda dengan konstruksi besi yang mulai berkarat dan kayu-kayu yang mulai lapuk. Meski sudah tua, jembatan ini masih digunakan oleh penduduk desa untuk menyeberangi sungai. Namun, ada satu hal yang membuat jembatan ini berbeda dari jembatan-jembatan lain. Banyak orang yang menghilang tanpa jejak setelah menyeberanginya. Cerita-cerita menyeramkan tentang jembatan maut sudah menyebar luas di kalangan penduduk desa. Menurut legenda, jembatan ini dihantui oleh arwah-arwah penasaran yang mencari korban untuk diajak ke alam baka. Setiap malam bulan purnama, suara-suara aneh sering terdengar dari arah jembatan, seperti suara langkah kaki, bisikan lirih, bahkan tangisan yang memilukan. Malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit, ada seorang pemuda bernama Arya yang nekat menyeberangi jembatan maut tersebut. Arya adalah seorang pemuda yang sangat tidak percaya terhadap cerita-cerita mistis. Baginya, semua itu hanya mitos yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak saja. Dia merasa penasaran dan ingin membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari jembatan tua tersebut. Sambil membawa lampu senter, Arya melangkah mantap ke arah jembatan. Di tengah malam yang sunyi, hanya suara gemerisik dedaunan dan gemericik air sungai yang menemani perjalanannya. Ketika ia sampai di awal jembatan, Arya berhenti sejenak dan menyalakan senter, mencoba melihat sekelilingnya. Aku akan membuktikan bahwa ini semua adalah omong kosong dan hanya cerita bualan penduduk saja, gumam Arya pada dirinya sendiri, sembari melangkahkan kaki pertama ke atas jembatan. Langkah demi langkah, Arya berjalan melewati papan-papan kayu yang sudah lapuk. Angin malam berhembus kencang, membuat jembatan bergoyang perlahan. Tiba-tiba, lampu senter Arya berkedip-kedip dan padam seketika. Dia mencoba menyalakannya kembali, tetapi sia-sia saja. Arya mulai merasa ada yang tidak beres. Ia berhenti sejenak, merasakan udara sekitar yang mendadak menjadi dingin. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Arya pun menoleh, namun ia tidak melihat apa-apa. Ia melanjutkan perjalanan, namun langkah kaki itu semakin mendekat. Kini Arya bisa mendengar suara bisikan di telinganya. Bisikan yang tidak bisa ia pahami. Dengan jantung yang semakin cepat, Arya mempercepat langkahnya, berharap bisa segera menyeberangi jembatan. Namun, jembatan itu seolah tak berujung. Arya merasa berjalan semakin lama, tapi tidak kunjung sampai di ujung. Suara-suara aneh itu semakin keras, dan ia mulai melihat bayangan-bayangan samar di sekitarnya. Bayangan-bayangan itu tampak mengulurkan tangan, seakan ingin meraih Arya. Dalam kepanikan, Arya berlari sekuat tenaga. Namun, di tengah pelariannya, Arya tersandung dan jatuh. Ketika ia mencoba bangkit, bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Mereka kini tampak jelas. Sosok-sosok dengan wajah pucat dan mata kosong. Arya berteriak minta tolong, tetapi suaranya seolah tertelan kegelapan. Satu persatu sosok-sosok misterius tersebut mulai meraih Arya.
Sentuhan mereka sangat dingin seperti es, membuat tubuh Arya menggigil. Dengan sisa tenaga yang ada, Arya mencoba melawan, tetapi sia-sia belaka. Bayangan-bayangan itu menariknya ke bawah jembatan, ke dalam kegelapan yang pekat. Di keesokan harinya, penduduk desa setempat menemukan senter Arya yang tergeletak di tengah jembatan. Namun, Arya tidak ditemukan dimanapun. Begitulah desa Batu Merah kembali diingatkan akan kutukan jembatan maut. Setiap bulan purnama, penduduk desa bersembunyi di dalam rumah dan tak ada satupun yang berani melintasi jembatan tersebut. Dan mereka hanya berdoa agar mereka tidak menjadi korban berikutnya. Jembatan maut tetap berdiri kokoh menjadi saksi bisu dari banyaknya nyawa yang hilang. Suara-suara aneh masih terdengar, bayangan-bayangan misterius masih terlihat, dan legenda terus berlanjut. Tidak ada yang tahu kapan kutukan ini akan berakhir, atau siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Yang pasti, jembatan maut tetap menjadi simbol kengerian di desa Batu Merah, mengingatkan semua orang bahwa ada kekuatan gelap yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Namun, di tengah ketakutan yang melingkupi desa, muncul seorang paranormal bernama Sari yang memiliki keberanian untuk menguak misteri jembatan maut tersebut. Sari yang telah membantu banyak orang dengan kemampuannya berkomunikasi dengan arwah, merasa terpanggil untuk menyelamatkan desa dari kutukan ini. Sari mempersiapkan segala perlengkapannya, termasuk dupa, air suci, dan doa-doa pelindung. Ia tahu bahwa malam bulan purnama adalah saat yang paling berbahaya, tetapi juga waktu yang paling tepat untuk berhadapan dengan arwah-arwah yang menghantui jembatan. Pada malam bulan purnama berikutnya, Sari tiba di jembatan maut. Dengan hati-hati, ia menyalakan dupa dan mulai mengucapkan mantra. Udara di sekitar jembatan tiba-tiba menjadi dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar kembali. Namun, Sari tidak gentar. Ia melanjutkan ritualnya dengan penuh konsentrasi. Ketika bayangan-bayangan mulai muncul, Sari mengarahkan air suci ke arah mereka. Sosok-sosok gaib itu tampak terhenti sejenak, tetapi kemudian mulai mendekati Sari. Sari mengucapkan mantra dengan lebih keras, dan tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul dari tengah jembatan. Cahaya itu begitu kuat hingga membuat bayangan-bayangan misterius tersebut mundur. Dari cahaya tersebut muncul sosok seorang wanita berpakaian zaman kolonial. Wanita itu tampak sedih dan kesepian. Sari mendekatinya dengan hati-hati, mencoba berkomunikasi dengannya. "Siapa kamu? Mengapa kamu dan yang lainnya menghantui jembatan ini?" tanya Sari dengan lembut. Wanita itu menatap Sari dengan mata yang penuh kesedihan. "Aku adalah Nyai Ratna. Kami semua adalah korban ketidakadilan pada masa penjajahan. Kami dipaksa bekerja membangun jembatan ini tanpa dibayar, bahkan tanpa dikasih makan dan minum. Banyak dari kami yang mati karena kelaparan dan kelelahan. Arwah-arwah kami terperangkap di sini, mencari keadilan dan kedamaian yang tidak pernah kami dapatkan." Sari merasa empati yang mendalam terhadap Nyi Ratna dan arwah-arwah lainnya. "Bagaimana aku bisa membantu kalian menemukan kedamaian?" tanyanya. Nyi Ratna tersenyum tipis. "Lakukan ritual pemurnian untuk melepaskan kami dari kutukan ini. Berikan persembahan bunga dan doa-doa untuk arwah kami, dan jembatan ini akan terbebas dari kutukan." Dengan hati-hati, Sari mengatur bunga-bunga dan mengucapkan doa-doa pemurnian. Cahaya terang semakin kuat, dan satu persatu arwah-arwah yang terperangkap mulai menghilang.
menemukan kedamaian mereka ketika ritual selesai. Udara di sekitar jembatan terasa lebih hangat dan tenang. Jembatan maut kini bukan lagi tempat yang menyeramkan, tetapi simbol perjuangan dan pengorbanan. Desa Batu Merah akhirnya terbebas dari kutukan yang menghantui mereka selama bertahun-tahun. Penduduk desa kembali bisa menyeberangi jembatan siang maupun malam tanpa rasa takut. Sari dihormati sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan desa mereka. Namun, cerita tentang jembatan maut tidak pernah dilupakan. Ia menjadi pengingat bahwa di balik setiap tempat yang angker, pasti ada sejarah kelam yang menunggu untuk diungkap. Dan keberanian untuk menghadapi ketakutan, itulah yang bisa membawa kedamaian dan keadilan. Demikian tadi cerita horor yang saya bacakan. Semoga bisa menjadi teman kalian bersantai di malam hari. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, sukai, dan share bila kalian menyukai cerita-cerita dari kami buat petilasan.